Oke, masih bersama kami di Mari Cari Arah, obrolan seru para jamaah. Nah, para penonton, udah pada penasaran kan nih kisah kelanjutannya dari Bang Ahsan ini? Oke, ikuti terus kami di Mari Cari Arah, obrolan seru para jamaah. Oke, berarti kita lanjutkan kisah dari Bang Ahsan ini ya. Kalau boleh tahu nih Bang Ahsan, awal mula kok bisa jadi pengasuh itu gimana? Kok bisa sehebat itu dan bisa seterkenal itu? Gimana Bang itu Bang? Ya itu mas, saya tuh cuman itu loh, saya tuh mengamalkan sebuah ajaran dari kakek dulu ya. Pokoknya dari mbah dulu tuh, pas saya masih kecil tuh mbah mengajarkan, begini caranya agar kamu jadi anak yang kuat, kamu harus bisa melakukan 5 segmen seperti ini ya. Saya diajari dari kecil, pokoknya saya Ikuti segmen-segmen itu. segmen-segmen itu terus Ya, dan ya, ya. saya amalkan sampai sekarang. Dan saya juga ingin mengamalkan kepada anak-anak yang belum memiliki sebuah tameng lah untuk menjaga Ya, diri. ya, benar. Saya mengamalkan itu sedikit demi sedikit dan ternyata banyak yang mengikuti dan begitulah mas ceritanya, saya bisa terkenal sampai kemana-mana pokoknya. Oh, kalau boleh tahu nih udah dapat ilmu apa aja itu Mas di perguruan itu Mas? Saya tuh kalau ilmu nggak banyak mas, ya pokoknya saya tuh cuman mengajarkan itu mas. Anak-anak tuh nggak saya ajarkan ilmu yang namanya ilmu hitam, Ya, ilmu ya, sihir, yang saya nggak syirik-syirik mengajarkan itu mas. enggak ya Mas? Nggak, saya tetap percaya kepada yang maha kuasa tuh mas. Iya, ya, Nggak benar gitu benar kok. benar. Terus saya itu cuman ya itu anak-anak saya ajarkan kekuatan nomor 1 sampai nomor 5 lah pokoknya. Itu Ya, adalah ya. dasar kekuatan tuh pokoknya mas. Oh, kalau dulu saya juga pernah tuh Mas coba apa namanya ilmu-ilmu gitu kan, tapi mentalnya nggak kuat Mas. Ya itu mas, pokoknya kalau kita masih menentang kuasa Allah ya Nah, iya benar. akan ada akibatnya sendiri tuh mas. Mm-mm. Karena kita kan umat muslim ya mas. Ya. Berarti ilmu-ilmu yang apa dimiliki Bang Ahsan ini gunanya apa aja Bang? Ya pokoknya itu mas, kalau kita ya kok misal aja mas, kan gini mas, sekarang di 2024 ini kan banyak toh mas berita-berita kok yang kena bacok, yang kena Klitih-klitih itu. klitih itu, yang nggak tahu aslinya siapa itu kok dibacok, kalau terkena polisi nanti ngomongnya salah sasaran. Benar. Ya fungsinya itu mas teman, Buat untuk bela diri. menangkis pedang Waduh, dan bisa menghantam. Oh, pelaku kok. oke. Pokoknya nggak yang aneh-aneh, menangkis pedang menghantam Benar. Kalau boleh tahu nih Mas tuh cincin apa itu Mas? Ada kodamnya nggak tuh? ini. Ya kalau saya ceritakan ya mas ya, ini cincin ini dulu paman saya yang sudah mendirikan padepokan pertama sebelum saya, tuh paman saya tuh sebelum almarhum memberikan cincin ini mas kepada saya. Ya cincin ini yang selalu menemani saya dan menjaga saya saat saya berpergian kemana-mana pun, saya tuh ditemani ini mas. Oh, iya. Saya tuh bisa aman kemana-mana pun ditemani cincin ini. Bisa buat ngelawan gitu ya Bang? Ya kalau saya pakai lah mas, saya tuh kayak menjadi kuat aja mas, kayak nggak takut sama pedang lah. Ya. Cuma sama takut inilah. sama yang maha kuasa Iya kan? pokoknya saya tetap percaya pada Ya, yang Maha Kuasa. benar. Ini jangan-jangan kenal nih sama Pak Ahmad tuh. Pak Ahmad. Pak Ahmad yang ini punya apa padepokan Pak di Ahmad Magelang. Pak Ahmad itu adalah gambarnya apa ya mas ya, didikan senior ya. Itu didikan senior
paman saya, Iya, 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 iya. Pak Ahmad itu. Oh, berarti itu Pak Ahmad paman sampean toh, Bang? Ya enggak mas, jadi kan paman saya Iya, iya. memiliki murid. Oh, Nah, murid itu hmm. salah satunya adalah Pak Ahmad. Ahmad. Oh, berarti udah kenal deket tuh. Udah bang, saya tuh komen dari dulu sebelum Mbah almarhum, saya tuh udah mengenal Pak Ahmad. Karena paman saya tuh juga udah diajarkan oleh Mbah untuk mendirikan sebuah padepokan dan mengamalkan ilmu-ilmu pokoknya. Gitu mas. BTW nih Mas, udah pernah belum sih salah menggunakan ilmu gitu? Pokoknya saya belum pernah salah menggunakan ilmu. Saya tuh tidak akan menggunakan ilmu sesuka saya. Oh, Pokoknya saya gunakan tidak ilmu buat itu nyanu. hanya untuk kebutuhan dan saat saya terancam pokoknya. Oke, 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 paham. Boleh dicoba tuh Bang, apa ilmu itu ke diri saya, bisa nggak? Wah saya nggak berani mas. Pokoknya saya nggak bisa mencoba ini kepada orang-orang yang Ya. seperti Mas Pak. Ya, 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 yang nggak tahu kayak gituan kan. Ya emang kurang tahu sih Bang, kalau cuman apa masalah kayak silat-silat gitu. Iya. Udah lupa aku Bang. Iya, kan ya itu saya tuh cuma nggak berani kalau untuk coba-coba ke semua orang. Baik, saya hanya untuk orang-orang yang Tertentu itulah tertentu yang dan ingin ya, ya, ya. mengancam saya gitu Mas. Ya bener-bener buat jaga-jaga gitu Buat kan. jaga-jaga Mas, saya tuh nggak untuk sesuka hati nggak, bukan gitu maksud saya. Cuma untuk jaga-jaga saya dan keluarga. Oke, oke, paham, paham, paham. BTW ini Mas di rumah punya adik nggak berarti? Adik atau kakak gitu? Kalau adik enggak sih Mas, saya tuh anak tunggal. Oh, anak tunggal. Sendirian berarti ya, Bang? Sendirian saya tuh Mas. Oh, pantas kuat gitu. Wah. Makanya saya tuh gampangnya apa ya Mas ya? Ya udah terdidik. Terdidik, anak istimewa lah. Anak istimewa, bener, bener, bener. Cucu yang paling istimewa dari Dari Mbah dulu. ya, Mbah dulu. Makanya diwarisin kan. Makanya saya Jadi diwarisin silat. seperti cincin lah. Ya, ya, ya. Saya tuh di rumah ada pedang Mas. Oh, pedang Panjang, apa itu, Mas? Pedang itu kalau saya lihat ya Mas ya. Hmm. Itu kalau saya buka tuh Mas, itu ada sebuah tulisan seperti kayak Arab-Arab itu Mas. Oh, ada kayak doa-doanya berarti, Bang, di situ. Kalau saya kira itu doa. Tapi kayaknya tuh kalau orang Jawa nyebutnya ya Mas, itu tulisan raja. Saya tuh nggak tahu tulisan itu apa. Dan saya tuh udah tanya bapak, paman tuh nggak ada yang tahu nih tulisan apa dan ini artinya apa. Tapi udah pernah dicoba belum ke orang gitu? Nggak berani, saya nggak berani. Takutnya kenapa-napa Takutnya gitu ya. kenapa-napa. Ya, 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 ya. BTW ini Bang, tahu apes gak sih? Apes. Gimana apes? Dah pernah belum kayak kejadian apa gitu dihadang Saya orang tuh- atau apa? Kalau apes belum pernah Mas. Ya itu Mas kuncinya. Saya percaya kepada Allah dan saya memakai cincin ini, saya terasa terlindungi. Oh, ya, 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 ya. Berarti kalau berantem sama orang gitu belum pernah? Belum pernah, tapi kok kalau ada orang yang coba-coba, ya tetap saya hadepin Mas. Sikat gitu kan, Bang? Sikat, pokoknya gimana caranya Oke, sikat. oke. Berarti rezeki aman. Rezeki aman, keluarga ayam tentrem, itu saya udah bahagia. Bahagia banget itu ya Mas ya. Sederhana tapi bahagia emang ya. Bahagia Mas. Ya, Gak ya. suka kayak orang-orang, ya kalau memang mampu ya Mas ya nggak apa-apa. Cuman saya orang berkecukupan Mas. Udah yang penting punya rumah, mobil, keluarga harmonis. Udah, Mas. Waduh, itu kalau santrinya harmonis gak, aman gak? Udah pernah belum gitu ribut sama pondok lain kayak Oh, enggak. Saya enggak ajarkan itu tawuran Bang. saya enggak ajarkan santri silat seperti itu enggak Mas. Oh iya, ya. Karena itu akan memperjelek alma mater atau Mas itu. Jelek nama ya Mas. Nama baik. Aku kira udah pernah gitu Bang tawuran kayak Belum. gimana. Belum. Oh ternyata aman Mas ya. Aman. Nah itu masuk ke pondok itu dipungut biaya nggak sih Bang? Tuh kalau masuk di pondok tuh biaya pertama tuh enggak mahal sih Mas. Berapa itu?
itu cuma sekitar 5 juta. Oh, 5 juta itu udah masuk, udah perlengkapan semua tercukupi. Pokoknya makan oke, tempat tidur oke, fasilitas tidur oke, kamar mandi oke. Berarti udah tercukupi semua Udah tercukupi gitu ya, semua, 5 Mas. juta tuh ya. Kecuali kalau santri silat itu mau kenaikan tingkat toh, Mas, itu kan butuh Nah, itu ya. seperti aksesoris sabuk lah, Bener, bed, bener. pangkat gitu perlu, Mas. Itu perlu pungutan biaya tapi ya secukupnya lah. Ya paling 500.000 atau berapa. 500.000 sesuai kebutuhan itu, Mas. Aksesoris kenaikan pangkat. Udah pernah ada gitu yang ikut apa lomba ke mana gitu? Oh, udah, Mas. Kemana aja itu? Itu kemarin habis aja mau geger. Kok bisa Jadi itu, Bang? si lawan kalah tapi nggak terima. Wah, saya mau gimana lagi? Oh, Kalau nantang ya saya keluarin. ya, Tapi kan saya masih sabar aja, Mas. Nggak mau mencari masalah lah. Nggak mau memperpanjang masalah. Pokoknya ya udah, kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang. Pokoknya sportif lah. Berarti Bang Ahsan ini satu perguruan sama Pak Ahmad ya, yang namanya apa? APSS atau apa itu, lupa Nah, namanya tuh, Bang. PSS itu sekarang Pak Ahmad mendirikan sebuah cabang. Oh, sebuah Tapi cabang kan ya. cabang itu namanya nggak seperti punya saya. Kalau punya saya dulu kan APBSM. BPSM ya, APBSM itu sudah menerima dari luar Magelang. ya udah luar Magelang. Nah, dan Pak Ahmad itu mendirikan BSS kayak lo nggak salah. APBSS. Ya itu Itu namanya intinya. khusus yang Semarang. Oh, khusus Semarang di situ berarti, Bang. Semarang, ya. Semarang tuh sekarang udah ada. Pantesan. Itu juga dari cabang saya, tapi udah beda nama. Tapi tetap satu keluarga. Nah, di daerah Jogja gitu nggak mau kah? Di daerah Jogja ada cabang gitu? Nggak ada rencana gitu, Bang? Itu saya kalau ke daerah Jogja tuh saya takut, Mas. Karena Jogja itu kan terlalu apa ya, Mas ya? Kan Jogja itu keraton ya, Mas ya. Banyak. Ada itu keraton. hal-hal yang kayak gitu. Ya kalau saya bandingkan padepokan saya dengan keraton Jogja tuh ya kalah lah, Mas. Iya, jelas lah. Kerajaan sama keraton ya Kurang kalah lah. jauh. Aduh, ampun. Oke, penasaran kan gimana kelanjutannya cerita dari Bang Ahsan ini? Jangan lupa ikuti terus di Mari Cari Arah, obrolan seru para jamaah.